Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo ya. Tema kita kali ini adalah cemas yang membuatmu galau. Kira-kira kamu cemas bagaimana dan akhirnya kamu menjadi galau, Leo? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, Leo. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, bintang Leo. Leo, Leo, Leo. Kita lihat apa yang membuatmu cemas dan akhirnya membuat kamu galau, mager, ataupun tidak nyaman. Oke, Leo ya. Kita lihat di kartu pertama apa yang terjadi. Wow, sudah ada keluar 2 kartu yang terbuka. Ada Nine of Pentacles, ada The Moon. Terus juga ada The Hierophant. Ada The Fool, wow. Ada Temperance. Dan ada Six of Pentacles. Ini masalah keuangan ya. Kamu galau ya. Masalah kondisi kamu, keuangan kamu ya. Cemas aja. Hari ini kok sepi jualan saya. Terus kalau kamu jadi karyawan kok hidup saya begini-begini aja ya. Gaji habis untuk makan doang, gak ada tabungan. Sedangkan ke depan kebutuhan tambah banyak. Stres ya, belum lagi keluarga ya. Ada beberapa jadi tulang punggung keluarga. Ada juga yang jadi janda ya. Ada, artinya kondisi kamu stres ya. Tidak nyaman, bingung, takut ya. Walaupun mungkin masih ada uang kamu, tetapi kamu cemas, takut untuk hari esok. Betul tidak, Leo? Ketik di kolom komentar ya. Semesta mau sampaikan kepada kamu untuk tidak usah takut. Ingat, semesta ada bersamamu. Kenapa kamu harus memikirkan hari esok? Pikirkan hari ini dan besok yang besok ya, bukan besok yang 1 tahun, 2 tahun, 6 bulan, 7 bulan ke depan. Itu yang kamu pikirkan kan. Maksudnya hari ini dan besok yang besok, ya sudah, hari esok dipikirkan lagi gitu ya. Kalau syukur-syukur kamu masih mempunyai tabungan saat ini, ya itu yang dipakai dulu. Tapi ingat, kamu jangan teledor ya. Ada juga tabungan jangka panjang ya. Jadi tabungan jangka pendek ini dipakai 1-3 bulan, jangka panjang yang pakai 6 bulan ke atas ya, atau bertahun-tahun. Jangan dikorek-korek. Kalau memang kamu mau jangka panjang untuk investasi yang lebih real, ya emas batangan aja. Kalau memang kamu mau real gitu ya. Karena yang cepat liquid atau yang cepat cair ya emas gitu. Kamu ke Pegadaian langsung bisa cair. Kalau bicara tanah ya cari pembeli lama gitu. Belum nego-negonya ya. Walaupun kita untuk bicara tanah ya up ya, untuk setiap tahun kenaikan inflasi gitu ya. Untuk penjualannya lumayan, tetapi kan mencari pembeli susah. Nah, ini mungkin ke depan kamu harus ke logam mulia, mungkin ya. Jangan pakai yang online ya, yang real ada di tangan kamu. Kalau kamu mau investasi, ini masukan ya, karena ini semesta mau sampaikan kepada kamu cemas, takut ya, apalagi kondisi lagi tidak bagus saat ini di kamunya.
Ada karyawan yang merasa bahwa kok gaji saya begini-begini saja ya, kebutuhan tambah naik, ya gaji naik cuma sedikit tapi kebutuhan tambah banyak. Belum lagi ada beberapa yang ya dalam tanda kutip harus berjuang sendiri, pasangan kamu santai, kamu emosi, ya, ataupun mungkin kondisinya ya saya belum nikah nih, belum ada uang, gimana dong, pacar saya sudah tinggal ribut ya, minta nikah tapi belum ada uang, terus gimana dong ya. Ini kamu cemas untuk hari esok. Dikomunikasikan dengan pasangan, dikomunikasikan semua dengan keluarga ya. Jangan dirimu saja yang mengambil keputusan. Kalau pasanganmu malas ya bicarakan baik-baik ya. Karena hidup dengan kemalasan ya otomatis mati. Ya, bilang aja dia kalau memang kamu nggak mau, karena ada ketegasan di sini. Tetapi bicaranya jangan ngegas, bicaranya penuh kasih, penuh kelembutan. Kalau dia tidak menerima berarti memang dia niat untuk secara tidak langsung menghancurkan keluarga karena dia nggak mau berjuang. Kalau salah satu yang berjuang ya, apalagi kita bicara tentang kalau yang sudah nikah nih, ya. Kalau yang belum nikah ya sudah. Kalau dia memaksa kamu tetap berusaha, tapi kalau belum rezeki ya harus bisa dibicarakan baik-baik. Ya, jangan ada kecemasan, jangan ada ketakutan. Ingat, rezeki kamu tidak akan tertukar. Kamu dari lahir itu udah punya rezeki. Cuman terkadang karena kecemasan, ketakutan kamu itu akhirnya menutup rezeki lainnya. Kenapa? Kamu di mental block. Kamu ada di mental bawah. Akhirnya memblok energi atau hatimu untuk menerima berkat. Semesta sudah menyediakan, tetapi kamu yang menolak atau menutup. Serasa belum ingin menerima, serasa belum pantas menerima. Ya. Kenapa? Karena ada ketakutan dan kecemasan. Kalau kamu terima uang, kamu bahagia tidak? Bahagia, Kak Ica. Berarti harus bahagia untuk bisa mendapatkan rezeki lainnya datang ke dalam hidupmu. Jangan takut. Saya lihat di sini kamu bisa memanage keuangan ya, tetapi seolah-olah kayak kok uang saya tetap aja berkurang. Padahal saya sudah paling ini loh. Ya. Jadi kalau macam contoh kamu bahagia, pasti rezeki akan datang. Ataupun mungkin pengeluaran tak terduga tidak akan banyak gitu. Kenapa kita bilang pengeluaran tak terduga kita banyak? Karena kita memancing pengeluaran-pengeluaran lainnya masuk dalam hidup kita. Kenapa? Dari pikiran kita, di mana kita ada di vibrasi bawah, membuat hidup kita tidak nyaman, membuat hidup kita tidak bahagia. Karena kalau kita bicara uang, uang itu akan datang atau betah dengan kita, dengan energi kita. Di mana energi kebahagiaan. Jadi timbulkan kebahagiaan, bukan bersungut, emosi, marah, ataupun galau, cemas. Itu yang terjadi pada dirimu, Leo, saat ini. Kamu membandingkan dirimu, hidupmu di masa lalu dengan hidupmu saat ini. Ya. Kalau seandainya ini bukan, kalau macam contoh kamu masih studi ya mungkin dulu orang tuamu kasih kamu banyak, sekarang kamu uang jajan kamu sedikit, kamu pusing, stres. Ya. Jadi jangan membandingkan antara hidupmu di masa lalu dengan hidupmu saat ini. Dan jangan juga terlalu mencemasi hidup masa depan. Kamu aja yang ada di hidup ini, yang saat ini yang harus dipikirkan saat ini. Bukan membanding-bandingkan antara masa lalu dengan nanti kekhawatiran untuk masa depan. Nggak ada itu. Yang lalu ya berlalu. Dulu kamu banyak uang, sekarang kamu kere, ya terima kalau kamu kere saat ini. Maaf ya, bukan kere dalam artian apa, kamu tetap kaya. Cuman terkadang kamu yang membatasi rezeki itu masuk. Kenapa? Karena ada ketakutan. Dulu rezeki kamu banyak. Kenapa? Karena kamu semangat, happy, mental pejuang. Nah itu yang energi uang itu suka. Mental kuat, happy, enjoy. Ya, ada masalah diselesaikan ya, bukan melari menghindar ya. Sekarang bingung, pusing, stres, memelihara kesetresan ya uang nggak mau dekat-dekat situ. Dengan orang-orang yang stres, galau, mager, ya dia nggak mau. Timbulkan semangat seperti dulu, bahagia. Ada halangan, hambatan, rintangan tetap dilibas ya, diselesaikan. Saya nggak takut. Nah itu mental pejuang itu yang uang suka. Makanya rezeki kamu dulu up, kenapa? Karena kamu pede, betul tidak? Pada saat kamu pede, rezeki kamu up kan? Pada saat kamu nggak pede, emosi ataupun ini masalah muncul. Jangankan uang, dalam hubungan, ya, begitupun dengan kesehatan. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu, rezekimu tuh sudah ada. Tinggal kamu mau nerimanya tidak. Ini ibaratkan semesta mau berikan loh rezekimu. Tapi terkadang karena kamu tidak mau, ya seolah-olah kamu menutup pintu hatimu, energimu serasa menolak itu, ya semesta tidak memberikan. Ingat ya, rezeki kita itu nggak akan tertukar. Jadi kamu jangan takut. Cuman terpending karena semesta mau lihat kamu sudah pantas menerima tidak. Jadi jangan kamu berpikir si A, si B, si C kok sudah punya mobil, kok saya belum. Kamu pasti mempunyai suatu saat nanti. Cuman sekarang mungkin kondisinya kamu belum menerima. Belum menerima dari apa? Karena masih ada iri hati, kebencian. Nggak usah iri-iri. Orang punya rezeki nggak akan tertukar dengan kamu.
Hari ini dia, besok saya, harus gitu. Saya tetap harus berusaha, saya harus optimis, dan saya percaya pasti bisa. Pasti suatu saat saya punya mobil. Ini contoh kalau punya mobil. Sama seperti uang, saya pasti besok punya uang, besok saya jadi orang kaya. Bukan mimpi kamu ya, jadi orang kaya, mimpi ya. Kenapa harus takut bermimpi? Mimpi gratis kok. Ya, kenapa harus takut bermimpi? Karena dari mimpi itu akan terwujud impianmu. Kalau kamu percaya dan kamu yakin dan mau berusaha. Ya, untuk keluar dari keterpurukan ekonomi, ya dari mindsetmu dulu dan dari juangmu. Ya, jangan pikiranmu mati, kakimu juga mati, tanganmu juga mati, keyakinanmu juga mati. Jangan. Harus mental pejuang, mindset kita harus upgrade apa yang sekarang kondisinya. Oh, ternyata bisa mencari uang di TikTok. Oke, kita live ya. Entah kamu apa yang kamu suka. Oh, saya suka nyanyi, ya nyanyi di live TikTok atau nyanyi di YouTube ya. Kamu cover aja nggak apa-apa. Ya, ataupun mungkin kondisinya kamu bisa ciptakan lagu, berkaryalah. Selama tidak merugikan orang lain, berkaryalah. Jangan kamu dibatasi atau karena gengsi atau malu. Akhirnya kamu akan miskin. Kita punya talenta, diberdayakan. Itu sudah satu-satunya harta yang semesta berikan dari lahir. Warisan dari semesta. Kalau kamu tidak berdayakan, ya kamu ngos-ngosan mencari di yang lainnya gitu. Ibaratkan kamu udah punya rumah dari orang tua nih. Tapi karena kamu tidak merawat, tidak, akhirnya ya sudah, kamu mau cari yang minimalis, yang bagus. Ya otomatis kan harus kerja ulang lagi dari awal. Cari lokasi baru, uang baru untuk DP, macam-macam. Sedangkan kamu sudah mempunyai rumah, tinggal dibenahi aja, ditambah yang kurang, ya, yang rusak diperbaiki. Nah itu, jadi secara fisik, mental, mungkin kamu belum bisa mengeksplor kemampuanmu. Itu yang dieksplor, bakat kamu. Sekarang punya banyak medianya sudah oke kok. Tinggal kamu berani tidak menampakkan diri, berani tidak untuk keluar dari zona nyamanmu, berani tidak untuk mengeksplor kemampuanmu, berani tidak dibully. Ini karena bicara dibully, kalau kita bicara ada pro dan kontra, ada orang yang pro, ada orang yang suka, ada yang tidak. Di situ mentalmu, jangan cuma dibully sedikit langsung down. Karena ingat, orang sukses itu ya, untuk bisa menghasilkan uang, orang sukses itu kan bukan langsung sukses saja, tapi dari mental dia. Dan memang sih lihat mental kamu up. Cuman sekarang kadang-kadang ya dibilangnya untuk kondisi tahun ini memang kayak kurang pede. Tidak seperti tahun-tahun dulu ya. Kamu tuh pede. Sekarang nih kayaknya kurang pede. Makanya itu yang membuat akhirnya ekonomi kamu juga jatuh. Kenapa? Karena kurang pede itu. Seolah-olah kamu menutup pintu rezeki kamu. Naikkan, bahagialah. Supaya hidupmu jauh lebih baik, lebih nyaman, lebih enjoy. Selama kamu hidupmu nyaman, ya rezeki akan datang. Tingkatkan vibrasimu. Nah, itu yang semesta ingin sampaikan kepadamu. Jangan cemas untuk hari esok. Hari esok dipikirkan nanti. Ya, wah ini orang sudah mau perang Kak Ica. Saya pusing, saya stres. Ngapain mau push? Kalau perang ya perang aja. Kalau kita mati ya mati aja. Ya, bukan berarti saya bilang kamu ini, karena kita hidup ini harus sudah terima nasib gitu loh. Ya. Jadi berbuatlah kebaikan supaya pada saat kamu nanti, dalam tanda kutip ya, kita punya masa ini, kita kan punya masa di dunia, di hidup ini, di dunia ini kan kita punya masa gitu. Pada saat masanya kita habis, semesta sudah ini, kita nggak takut ya, karena kita sudah pernah berbuat kebaikan. Jadi kita sudah siap untuk neraka dan surga. Kalau memang kita hidupnya baik ya, kita siap untuk mendapatkan surga. Sedangkan kalau kita hidupnya jahat ya, bertobatlah supaya dapat surga. Tetapi yang paling utama, ciptakan surga di bumi ini dengan kebahagiaanmu, bukan menciptakan neraka dengan kondisi cemas, galau, mager. Itu kondisi dalam tanda kutip ya. Bagaimana kamu menjadi berkat buat orang lain, bagaimana kamu mendapatkan surga kalau hidupmu aja penuh dengan neraka di dunia ini. Makanya saya bilang, ciptakanlah surga di dunia ini supaya kelak kamu juga bisa mendapatkan surga di akhirat. Intinya kan seperti gitu. Bagaimana kamu membantu orang sakit kalau dirimu saja sakit? Nggak bisa, nggak maksimal. Kamu akan tambah sakit dan malah mungkin akan menimbulkan penyakit lainnya ke orang lain. Dalam artian gini, entah dia yang sakit tertular dari dirimu atau karena kamu merepotkan dia untuk menjaga kamu. Nah ini, jadi fokuslah pada dirimu. Ciptakan kebahagiaan untuk dirimu. Kestabilan ekonomi itu dari dirimu dulu, dari pola pikir dan dari hati dan action.
Ya, percaya, jangan takut bermimpi. Kamu percaya kemampuanmu, kamu percaya kamu pasti bisa, kamu pasti up, kamu bisa menjadi orang hebat, orang kaya, dan menjadi sumber berkat untuk orang-orang di sekeliling kamu, ya. Oke, mungkin itu ya, nggak terlalu banyak untuk kamu karena saya lihat di sini cuma masalah keuangan, cuma rasa takut aja tentang keuangan, takut akan hari esok, takut cemas ya, banyak kebutuhan dan penghasilan begitu-begitu saja, dan kamu membandingkan dengan masa jayamu dulu. No, masa jaya jaya, masa sekarang sekarang yang dipikirkan, gak usah pikir yang masa jaya jaya dulu, ya. Dan jangan takut dengan masa depan. Ingat, semesta mempunyai rezeki buat kamu. Kamu punya rezeki, ada, tinggal kamu mau terima itu atau tidak. Nah, itu makanya tadi saya bilang untuk menerima harus naikkan vibrasimu, harus bahagia, harus action, harus ada di kondisi kelimpahan, bukan kecemasan, ketakutan, ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya, Leo ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.